di video ini saya melakukan refleksi pada pembelajaran matematika komputasional selama 1 semester. Nah, sebelumnya saya Yurmanto Zai dengan NIM 181414080. Ya, singkat cerita di sini saya mahasiswa dari kelas C yang pindah kelas di kelas B mengambil mata kuliah matematika komputasional ini. Karena ada sesuatu hal yang kesalahan pada waktu pada awal semester ini penginputan mata kuliah di SIA di Indonesia. Oke. Nah, di sini ada pun hal yang telah saya pelajari. Yang pertama, saya mempelajari tentang penyelesaian permasalahan matematika dengan berbantu Microsoft Excel dan Python Google Collaboratory. Ya, di sini di semester 7 ini saya banyak mempelajari tentang Excel. Nah, sebelumnya di semester 5 pada mata kuliah pada metode statistika, di sini kami mempelajari tentang hanya menggunakan rumus saja yang sudah diperoleh maksudnya. Tapi di sini di mata kuliah matematika komputasional ini kami lebih kompleks. Ya, di sini kami diajarkan untuk membuat sebuah penyelesaian dengan menggunakan rumus, menggunakan tabel sedemikian hingga ada beberapa iterasi baru diperoleh hasilnya, kemudian nantinya akan dibuat atau diekspresikan atau direpresentasikan dalam sebuah grafik atau sebuah tabel, ya, misalnya, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua itu membuat program penyelesaian matematika, yaitu penyelesaian numerik, ya. Salah satunya adalah interpolasi polinomial atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu teknis pemrograman suatu permasalahan. Nah, di sini saya mempelajari bagaimana membuat pemrograman, yaitu pada Python ini mulai dari apa yang diketahui, kemudian bagaimana mengekspresikan apa yang kita ketahui nantinya, kemudian bagaimana penginput data, kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil akhirnya nanti. Nah, begitu. Nah, adapun suka duka di mata kuliah ini yang saya alami yaitu secara umum ya, itu banyak mempelajari penyelesaian matematika dengan berbasis Microsoft Excel dan maupun dengan Python. Nah, di sini saya suka pada mata kuliah matematika komputasional itu mengenal pemrograman, yaitu ketika berhasil pemrograman. Nah, kemudian bisa digunakan. Nah, dukanya yaitu ketika mengalami apa yang diharapkan tidak sesuai, yaitu pada misalnya pada Python, nah, mengalami kesulitan atau mengalami kesalahan pemrograman, misalnya ada kesalahan titik, ada kesalahan koma, namun walaupun dari bahan referensi yang sudah kami pelajari sesuai, tapi hasilnya nanti tidak sejalan begitu, mungkin karena mengalami sesuatu kendala. Nah, mungkin di sana saya belajar lebih dalam lagi, mengetahui atau mencari bahan referensi dari internet. Nah, di sini saya mengalami kewalahan dari internet, karena dari internet itu banyak yang saya temukan itu dari berbahasa asing begitu, ya, sehingga saya sulit mempelajarinya, ya, begitu. Dan yang terakhir itu harapan saya. Nah, harapan saya yang pertama itu semoga apa yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini dapat saya gunakan dan manfaatkan di masa yang akan datang. Ya, misalnya nantinya saya mencoba membuat sebuah program dalam penyelesaian permasalahan matematika. Misalnya program yang kami buat ini, proyek yang sudah kami buat ini di mata kuliah ini, yaitu tentang membuat sebuah pemrograman tentang penyelesaian permasalahan matematika, yaitu dengan menggunakan sebuah kalkulator semacam Python dengan menggunakan import tkinter, ya, sehingga nanti kita menginput terus sebuah angka, nanti otomatis kita akan memperoleh hasilnya berapa. Oke. Yang kedua yaitu semoga tugas akhir yang sedang kami kerjakan dapat
diselesaikan sebagaimana seyogyanya sehingga nantinya dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan matematika.